Bagi orang asing yang baru saja memulai perjalanan belajar bahasa Indonesia, biasanya mereka akan melalui tahapan yang lumayan sama. Awalnya merasa bingung, namun tetap penuh rasa ingin tahu. Di tahap pertama, mereka sering berkata, "Wah, bahasa ini benar-benar mudah ya. Struktur kalimatnya simple. Tidak ada konjugasi kata kerja yang rumit kayak bahasa lain. Juga tidak ada aturan tata bahasa yang kayak masuk labirin aja." Namun begitu mereka melangkah ke level selanjutnya, tiba-tiba bahasa Indonesia mengungkapkan sisi kejutan tak terduganya yang mungkin terlihat halus, tapi cukup membuat mereka terpana. Contoh yang paling terkenal adalah kata mata. Kalau hanya menyebut mata, jelas kita tahu itu adalah organ tubuh untuk melihat tidak ada yang salah paham. Namun ketika diberi bentuk berulang jadi mata-mata, artinya langsung berubah menjadi orang yang melakukan pengawasan secara diam-diam atau mata-mata. Dari alat untuk melihat yang biasa-biasa saja, tiba-tiba jadi profesi agen rahasia. Logika mereka tentang bahasa langsung jadi kacau balau. Biasanya di saat ini, orang asing hanya bisa tersenyum atau tertawa sambil menggaruk kepala. Karena bahasa Indonesia terasa seperti permainan teka-teki yang menyenangkan sekaligus membingungkan. Satu kata yang terlihat polos saja, tapi kalau diucapkan 2 kali secara berurutan, maknanya bisa berbalik total 180 derajat. Ini merupakan salah satu keistimewaan bahasa Indonesia yang sering membuat mereka terkejut mendadak. Contoh lainnya nih, kata mata. Kalau diulang jadi mata-mata, orang yang mengintai, agen rahasia. Kata langit berarti bagian atas yang kita lihat di atas kepala. Tapi kalau diulang jadi langit-langit, artinya langsung berubah jadi plafon atau bagian atas dalam ruangan. Padahal kalau dilihat dari logika umum, kalau kata diulang seharusnya makna jadi lebih kuat atau lebih tinggi, bukan malah turun, jadi atap rumah. Hal ini sering membuat mereka bertanya, kenapa aja ya langit bisa jadi langit-langit? Ada juga contoh lain yang tak kalah menarik. Baju berarti pakaian yang dikenakan. Tapi baju-baju bisa merujuk pada kumpulan barang pakaian atau koleksi baju seseorang. Jalan berarti jalur atau ruas jalan yang bisa dilewati kendaraan atau orang jalan kaki. Namun kalau jadi jalan-jalan, artinya langsung berubah jadi aktivitas berkeliling atau bersantai dengan berjalan. Dari benda yang tidak bergerak jadi sebuah kegiatan. Makanya kita sering bilang, yuk jalan-jalan ke taman aja, bukan cuma yuk jalan ke taman. Tak hanya itu, ada juga kata-kata yang terdengar hampir sama tapi maknanya sangat berbeda tergantung konteks. Atau bahkan ungkapan sehari-hari yang kalau diterjemahkan secara harfiah ke bahasa Inggris, bakal terasa lucu atau bahkan aneh banget. Bahasa Indonesia itu logis banget. Matahari itu mata tambah hari. Rumah sakit itu rumah tambah sakit. Atau mulut sungai itu mulut tambah sungai. Semua masuk akal. Tapi laba-laba, kenapa laba 2 kali? Laba itu profit. Ini laba kali 2? Anjay, itu satu-satunya kata yang aku juga nggak paham. Tapi kenapa namanya bukan kaki banyak? Bro, itu bukan soal logika. Masih aneh dong. Terus tinggi, langsing kayak kamu. Gaje, 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 gaji, gaje, 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 no, gaje, gaje, no, gaje. Gaje deh, gaje banget. Gaje, gaje. Lu lama-lama gaje. Gaje deh. Kok gak masuk ke saya? Masuk ya. Apa? Nyerah. 1, 2, 3. Gak jelas. Oh. Caper. Saya pernah dengar. Ini udah umum banget, gila ya. Caper. Sifat. Cari perhatian. Ya. Kutilang. Kutilang. Iya, kutilang. Kutilang. Iya, kutilang. Itu burung. Kurang. Kutilang. Ini 3 kata atau 2 kata? 3 kata kayak pelakon tadi. Kutilang. Kurang. Tilang. Apa ya? Konteksnya gimana? Konteksnya shape body. Kurang. Kutilang. Pemikiran 6 hari kemudian. Peret. Kutilang.
kurus, tinggi, langsing kayak kamu. Golong. Curcol. Curcol. Yes. Curat. Curhat. Tol dia yang ngomong mau dekat. Iya. Curhat tolong. Curhat tolong. Curhat colongan. Enggak akan nebak itu. Gak kan nebak? Iya, nggak Agak ada nebak colongan. itu. Colongan itu kayak curcol itu kayak kita curhat tapi kayak Tiba-tiba gitu. Oh nggak tahu. Curhat colongan. Sampai sekarang saya nggak paham. Curcolcin kayak kamu ketemu aku Pakai terus bahasa kamu Inggris tiba-tiba Bahasa Inggrisnya itu apa? bahasa Inggrisnya curcol. Aha, apa Ada. Ada Itu sih, kayak itu bahasa kayak gaulnya bahasa kita. anak-anak gaul ini Gen aja. Gen Z Iya, iya. curcol. Curcol. Terus curcol tuh sebenarnya dari semua era juga sudah Misalnya pakai. dia datang-datang curcol sama curcol gue. ya dia. Bye. Orang Indonesia itu kreatif banget. Contohnya, makan hati. Aku pikir artinya makan organ hati. Ternyata artinya sakit hati. Ada juga masuk angin. Angin masuk ke tubuh. Bagaimana caranya? Hai guys, guru lesku suka ketawain aku pas di kelas belajar bahasa Indonesia. Ada beberapa kata yang susah sekali bacanya. Contohnya, pertama is dingin, dingin, dingin. Guys, too difficult. Kedua is mengunyah, mengunyah, maybe. Ketiga, nyamuk atau nyamuk. Guys, aku takut nyamuk. Keempat is cincin. Kelima, keseleo atau keseleo. Keenam, kerupuk. I don't know. What can I say? Susah banget guys. Belajar bahasa Indonesia itu bahaya. Salah sedikit langsung malu. Dulu saya pikir saya jago, ternyata masih belajar. Jadi begini, saya lagi di restoran sama teman-teman. Kami sudah selesai makan. Waitress datang dan tanya, mau dessert? Dengan pede banget, saya langsung bilang, maaf, terima kasih. Saya sudah kentang. Teman saya langsung bilang, Matt, itu bukan kentang, itu kenyang. Sejak itu saya sadar, belajar bahasa harus rendah hati. Pelan-pelan, yang penting terus belajar. Kalian pernah salah ngomong juga enggak? Dalam bahasa English? Atau mungkin bahasa Indonesia juga? Tolong diceritain. It's my first week in Bali and I try to learn Indonesian. Merah dan hitam. No, dan. Kucing itu hitam dan putih. Kucing itu hitam dan putih. Kucing itu hitam dan putih. I want an apple. Saya mau apel. Apel. Saya minum susu dan kamu minum air. Saya minum susu dan kamu minum air. Apple jeruk. Kucing. Kucing itu hitam. Siapa? Main Gapa orang Indonesia! インドネシア語を勉強していると、これ何っていうインドネシア語があります。それは、何々にゃ。何々にゃ。にゃってつくじゃないですか。あれ、にゃがついたりつかなかったり。わい。例えば、 Hari ini cuacanya bagus ya. Kamu nanya, bertanya-tanya. Kamu nanya. にゃがつくときとつかないとき、違いがわかりません。皆さん、教えてください。 Intinya,
Bahasa Indonesia memang terkesan simpel di permukaan, tidak ada gender kata seperti bahasa Prancis atau Jerman, juga tidak ada aturan tense yang kaku kayak bahasa Inggris atau bahasa Eropa lainnya. Namun di balik kesederhanaannya itu, tersimpan banyak kejutan linguistik yang fleksibel dan kaya akan makna. Itulah mengapa banyak orang asing yang awalnya menganggapnya remeh, akhirnya justru ketagihan belajar dan semakin menghargai bahasa kita. Bahasa Indonesia itu seperti permainan puzzle yang sangat seru. Terlihat mudah saat pertama kali dilihat, tapi begitu kita mau menggali lebih dalam, penuh dengan kejutan yang bisa bikin kita bingung mikir. Tapi juga bikin kita ketawa riang. Jadi, jangan pernah meremehkan kesederhanaannya ya teman-teman. Lagi nunggu di mobil sambil pikiran, ada 3 kata bahasa Indonesia yang bikin orang Jerman kayak aku beneran geleng-geleng kepala. Padahal simpel banget buat kalian semua. Kata pertama, gemoy. Apa itu gemoy? Imut, lucu, gemes. Di bahasa Jerman gak ada satu kata pun yang bisa wakiin perasaan gemoy itu. Jujur, aku frustasi banget tiap kali denger itu. Yang kedua, mager. Ini favorit aku banget, males gerak. Kalau di Jerman kita cuman bisa bilang ich bin faul, tapi itu kedengarannya negatif banget. Sedangkan marga itu kan gaya hidup santai ya. Nggak bisa diterjemahkan asli juga. Dan yang ketiga, sayang. Oh my god, ini paling susah. Sayang ke pacar, sayang ke teman, sayang barangnya rusak, sayang waktunya kebuang. Di Jerman kita harus pakai kata yang beda-beda semuanya. Pusing pala Miki, beneran deh. Kalian punya kata lain bikin aku bingung? Tulis di komen ya. Kok bisa bahasa Indonesia selancar itu? Lucunya tapi aku nggak belajar bahasa Indonesia, tapi aku hidup pakai bahasa Indonesia. Dalam hidupku, setiap hari 100% aku itu pakai bahasa Indonesia. Bukan bahasa Rusia, bahasa asliku, dan bahkan bukan bahasa Inggris. Dan seperti ini aku udah hidup selama 8 tahun. Awalnya aku itu beneran belajar, tapi bisa benar-benar lancar setelah aku berhenti pakai bahasa lain. Jadi selain pakai bahasa Indonesia di rumah bareng suamiku, aku juga pakai bahasa Indonesia bareng teman-temanku, dan juga bikin konten dalam bahasa Indonesia. Awalnya tuh susah tahu, aku harus bikin note dan ulang berkali-kali. Lama-lama juga lancar sih, dan aku juga follow banyak selebgram Indonesia untuk tahu bahasa gaul. Jadi saran dari aku, kalau kalian belajar bahasa itu harus ada di hidup kamu setiap hari. Itu cara yang paling gampang. Banyak orang bertanya, kenapa aku belajar bahasa Indonesia? Jujur saja, aku tidak pernah menyangka aku belajar bahasa lain. Tapi saat aku mengunjungi Indonesia tahun lalu, orang-orangnya di sini ramah sekali dan aku tinggal di sana selama 6 bulan. Minggu depan aku akan kembali ke Indonesia dan aku sangat bersemangat. Sekarang aku belum fasih, tapi aku benar-benar menikmati proses belajar bahasa. The hardest part about learning the Indonesian language is that all the courses, books, and even Google Translate teaches you to speak in a formal and very awkward way. For example, they want you to say things like, "Kenapa Anda melakukan itu? Saya bilang jangan lakukan itu. Sekarang Anda lihat apa yang terjadi." Well, actually, the real way to say that in Indonesian is, "Kan? Hai guys, hari ini aku mau kasih 3 alasan kenapa menurut aku bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat keren untuk dipelajari. Let's go. Reason 1, easy grammar. Pertama, kata bahasanya sangat logis. Contohnya plural, tinggal ulang kata saja. Orang-orang, buku-buku, menurut aku itu simple dan bahkan agak genius. Reason 2, friendly reaction. Kedua, kalau kamu mencoba berbicara bahasa Indonesia, orang biasanya sangat ramah. Walaupun cuma beberapa kata dan gramarnya belum sempurna, orang tetap senyum dan hargai usaha kamu. And the third reason, economic potential. Guys, my favorite. Indonesia punya potensi ekonomi yang sangat besar. Banyak orang bicara Cina dan India, tapi menurut aku, Indonesia punya masa depan yang luar biasa. Makanya menurut aku, bahasa Indonesia itu sangat menarik untuk dipelajari. Kalau menurut kalian, apa hal paling menarik dari bahasa Indonesia? Guys, let me know and sampai jumpa.